Oke, selanjutnya kita bahas tentang materi yang ada di halaman 133, yaitu tentang rumus-rumus similaritas. Ada dua pembahasan dalam rumus similaritas. Yang pertama, kita akan bahas contoh-contoh soal yang berkaitan dengan rumus dilatasi, kemudian rumus similaritas. Ini nanti dikoreksi ya, ini ada kesalahan dalam membuat rumus dilatasi. Jadi yang kemarin ini adalah ini X, Y dikurang A, dan Y aksen kurang B dikali A diganti dengan X, B nya diganti dengan Y kurang A, ini dikurang B. Ini jadinya nanti X aksen Y aksen sama dengan K dikali X dikali Y ditambah 1 dikurang K dikali A B. Oke, kemudian rumus similaritasnya. Rumus similaritas ini X aksen Y aksen sama dengan K dikali matriks PQ plus minus Q plus minus P dikali XY ditambah M dan N. Nah ini yang ini misalkan ini adalah saudari diperoleh dari sebuah titik, misalkan ini titik P dan ini T, hasil transformasinya. Oke, langsung saja kita ke contohnya. Jadi contohnya nanti berkaitan dengan teorema. Ada yang berkaitan dengan teorema yang ada di halaman 132, teorema dilatasi atau tarikan. Yang pertama, teoremanya untuk sembarang garis G dan G aksen sama dengan dilatasi P aksen B ke Y aksen dan C ke C aksen. Jadi nanti kira-kira ada beberapa contoh yang berkaitan dengan teorema yang ada di halaman 132. Penyelesaian nanti menggunakan rumus-rumus dilatasi dan rumus-rumus similaritas. Jadi ini ada contohnya. Contoh, ini kita tutup dulu jawabannya ya. Ini diketahui garis G itu sama dengan Y sama dengan 3. Kemudian ada titik di situ, titik P 2,2 di luar garis. Katanya di luar garis G. Berarti ini berkaitan dengan teorema 2. Teorema halaman 132 yaitu untuk sembarang ya. Ini itu saya baca lagi nih. Kemudian dengan faktor pengali 4, tentukan G aksen sama dengan dilatasi pada titik P dengan faktor skala K dari sebuah garis G. Ya. Yang pertama, jawab langsung diketahui. Kita perlu diketahui dan ditanya supaya gampang penyelesaiannya, ya kan? Nah, diketahui pertama Y-nya 3, titik P-nya 2,2. Nah, di mana 2,2 ini A sama dengan 2, B sama dengan 2, terus skalarnya, faktor pengalinya sama dengan 4. Yang ditanya adalah ini. Langsung saja kita menggunakan rumus. Jadi penyelesaiannya langsung saja menggunakan rumus yang ada di halaman 133, yaitu X aksen dikurang A, Y aksen dikurang B sama dengan K dikali X kurang A dan Y dikurang B. Jadi ini sama dengan X aksen dikurang A, Y aksen dikurang B sama dengan K, X dikurang A, Y dikurang B. Dan ini kan sama dengan X dikali X kurang A, Y dikurang B ditambah A, B. Jadi X aksen, Y aksen sama dengan ya. Oke, langsung saja nanti kita ganti unsur-unsurnya diketahui kan. Di sini X aksen, Y aksen sama dengan K-nya digantikannya tadi 4 ya, 4. Masukkan 4, kemudian X kurang A nya diketahui 2, Y nya dikurang B nya diketahui 2. Nanti langsung dikalkulasikan 4 kali X 4X, 4 kali 2 8, 4 kali Y 4Y, 4 kali 2 8 ditambah 2. Nah, kemudian 4X 8 dikurang min 8 ditambah 2 sama dengan 6, 4Y min 8 ditambah 2 sama dengan 6. Nah, langsung kita pisahkan unsur-unsurnya. Ingat ini tadi adalah ini X aksen dan ini Y aksen. Jadi dapat persamaannya X aksen sama dengan 4X dikurang 6, atau kita sederhanakan, kita menghentikannya menjadi unsur X, bukan lagi unsur X aksen ya katanya, tapi X itu dapatlah X aksen ditambah 6 per 4. Kemudian untuk yang Y aksen sama dengan ini di sini ya kan, sama dengan 4X dikurang 4X ini 4Y dikurang 6 atau terganti unsur menjadi unsur Y, tadinya unsurnya Y aksen menjadi Y ya kan, jadi sama dengan Y aksen ditambah 6 per 4. Sampai di sini paham ya. Oke, next.
Nah, jadi dari sini kan tadi diketahui ya ada persamaan garis di situ. Persamaan garisnya adalah Y sama dengan 3. Nah, jadi kita gantilah unsur Y. Unsur Y tadi adalah ini. Y aksen ditambah 6/4 terganti. Kan menjadi Y aksen ditambah 6/4 sama dengan 3. Dan ini ada panggilan, ini ada penyebut. Untuk menghilangkan penyebut makanya dikali 4. Nah, jadi ini kita selesaikan nih dikali 4 untuk supaya nggak ada penyebutnya lagi ya. Jadi Y aksen 4 dikali 4 1/4 dikali 4 berarti 1. Jadi Y tambah 6 sama dengan 3 dikali 4 12, atau Y aksen sama dengan 12 dikurang 6 dapat oleh Y sama dengan 6. Jadi persamaan garisnya yang baru adalah atau Y aksennya sama dengan Y aksen sama dengan 6. Tadi dari soal diketahui bahwasanya Y-nya itu Y sama dengan 3 kan. Jadi sekarang kita buat ilustrasinya. Nah, ini dalam bentuk koordinat kartesius, ini X, ini Y, kemudian kita bikin titiknya 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6. Kita mula-mula garis G yaitu ada di Y sama dengan 3. Berarti garis G nya di itu Y sama dengan 3 kan. X nya 0, Y nya 3 1 2 3 berarti di sini. Nah, ini garis yang biru ini adalah garis G Y sama dengan 3. Setelah kita selesaikan dari nama rumus dilatasi, kita temukan bahwasanya peta dari G itu atau G aksen itu adalah Y aksen sama dengan 6 kan. Berarti 6 5 6 sini 6 dapatlah di sini Y aksen sama dengan Y sama dengan Y aksen sama dengan 6 kan. Dan tadi di soal apakah P di luar garis G kan. Nah, sekarang kita lihat ternyata G itu berada di garis G kan tadi kita menentukan nilainya ini kan menggunakan suatu titik namanya titik P ya kan, namanya titik P. Nah, jadi titik P yang tadi kita yang menyelesaikan tadi yang menggunakan ini pedomannya untuk menemukan garis G aksennya ternyata berada di luar garis G. Nah, artinya apa? Bayangan dari si G ini bukan berada satu garis dengan G aksen, tapi berada di luar. Maka ini artinya apa? Artinya kalau kita kaitkan dengan teorema pertama pada halaman 132 ya kan, nampak ya tadi ini halaman 132 teoremanya yang ini. Nah, ini kan ada dua di sini, ada yang A kalau G sama dengan G sama dengan G aksen sama dengan G itu berarti di sini petanya juga Y aksennya itu sama dengan G3 juga. Nah, itu untuk yang A ya kan. Kalau dia yang kedua itu kan titik P. Tadi kita ambil titik P ini juga ada titik P. Yang dihasilkan titik P ini adalah sama berada di sini berhimpitan. Kalau dia titik P nya nggak di luar, tidak terletak pada garis G, berarti mereka sejajar. Nah, dari sini kan kita lihat bahwasanya antara G dengan G aksen itu sejajar kan sesuai dengan teorema yang ada di halaman 132. Katanya kalau P itu di luar dari garis G, yang terjadi adalah ini G aksennya itu sejajar dengan G. Setelah kita cari, kita posisikan sesuai dengan persamaannya, ternyata benar bahwasanya G dengan G aksen itu sejajar nih. Jadi yang biru ini menunjukkan bahwasanya garis ini adalah garis yang sejajar. Jadi artinya apa? Jadi teorema 1 itu terbukti apabila P tidak terletak pada garis G, maka yang terjadi G aksen sejajar dengan G. Oke, selesai contoh pertama kita tentang rumus-rumus similaritas yang berkaitan dengan teorema yang ada di halaman 132. Sekarang kita lanjut ke contoh selanjutnya.